Di tempat saya petir nih, atau di tempat kalian. Jadi ini biasanya listrik suka giliran aja tiba-tiba ada yang mati daerah mana. Oke, kita teruskan ke dua konfigurasi hari ini. Yang pertama voltage divider, kemudian satu lagi ini nanti setelah voltage divider ada konfigurasi common gate. Kita lihat yang voltage divider. Bentuknya mirip-mirip nih dengan yang BJT. Cuma bedanya bagian ininya aja. Sini ganti dengan FET atau JFET atau MOSFET tipe depresi. Kemudian ininya sama. Yang atas di bagian input ada R1, yang bawah ada R2. Kemudian di bagian output ada RD besar. Lalu di sini ada RS. Nah, ini kalau di FET umumnya sih biasanya di bypass, tapi bisa juga ada yang kombinasi nanti, ada yang nggak di bypass. Untuk rangkaian ekivalen AC-nya, langkahnya sama. Kita lihat FET-nya dulu. Ini yang kita gambarkan. Jadi satu titik, kemudian ada sumber arus di MVGS, lalu ada tahanan dalam RD kecil. Ini digambar dulu. Kemudian nanti ditelusuri bagian inputnya itu ada di kaki G. Kaki G cabangnya ada R1, ada R2, ada ke input. R1, R2 ke input. Kemudian di bagian output ada RD, ada ke output. Ini. Lalu di kaki S karena di bypass dia langsung ke ground. Ini gampang kan ya, mirip seperti yang fixed bias, cuma bedanya ada R1, R2. Yang di sini parameter penguatannya untuk impedansi input ini ZI kita dapatkan kalau kita menolkan ke output. ZI sama dengan R1 paralel R2. Kemudian impedansi output ini bisa kita dapat dengan menolkan ke input. Atau ZO sama dengan RD paralel RD kecil. Kalau RD kecilnya nilainya besar sekali, jadinya open source. Open circuit. Z outputnya tinggal RD besar aja. Kemudian penguatan tegangannya V output dibagi V input. Sini bisa kita lihat V outputnya ada satu sumber arus, kemudian ini bisa kita satukan tekanan total di minus GMVGS dikali RG paralel RD kecil. Minus karena arah arusnya ke atas kalau kita telusuri dari sini. Tidak sama dengan polaritas V outputnya. Kemudian V inputnya kita bisa mengukur di sini di R1, di R2, atau ini VGS. Yang paling mudah untuk pembagian nanti kita ambil saja ini V input sama dengan VGS. Jadi nanti penguatan tegangannya V output dibagi V input sama dengan minus GMVGS dikali RD paralel RD kecil dibagi VGS, atau AV sama dengan minus GM dikali RD paralel RD kecil. Kalau RD kecilnya tak hingga, penguatan tegangannya sama dengan minus GM dikali RD. Gampang ya, mirip dengan fixed bias ini. Kemudian untuk analisis DC-nya nanti tidak serumit BJT, jadi kalau di FET kita bisa langsung dapat tegangan
Kita lihat di contoh soalnya aja. Misalnya kita punya rangkaian voltage divider ini, VDD-nya 16 volt, terus R1-nya 2,1 mega ohm, R2-nya 270 kilo ohm, RD-nya 2,4 kilo ohm, lalu RS-nya 1,5 kilo ohm. Kemudian dari diketahui IDSS-nya 8 mA, V pinch off-nya minus 4 volt, kemudian DOS-nya 10 mikrosiemens. Ini kita diminta mencari seperti biasa VGS key sama ID key-nya, terus GM0 dengan GM. Lalu di sini karena ada DOS, berarti RD kecilnya harus dicari. Impedansi output-nya berapa? Lalu penguatan tegangannya berapa? Kita lihat di sini. Untuk analisis di sini. Di sini langsung kan? Ya, seperti BJT pakai Thevenin atau aproksimasi, kalau di sini langsung aja. Untuk yang ini kita bisa nyari langsung, karena untuk kemudahan kita pakai loop ini. Nah, di sini informasi yang belum didapat ada 3. VGS-nya kita belum tahu, lalu ID-nya kita juga belum tahu yang mengalir di RS. VG juga belum tahu. Nah, VG bisa kita cari dengan pembagi tegangan. Nah, di sini ada informasi VDD, R1, dan R2. Di sini VG sama dengan tegangan di R2 atau sama dengan R2 dibagi R totalnya, R1 tambah R2, dikali sumber tegangannya, VDD. Masukkan angka-angkanya, R2-nya 270 kilo, dan di sini R1-nya 2,1 mega, ditambah 270 kilo R2-nya, dikali 16, dapat 1,82 volt. Nah, kalau udah dapat VG-nya, kita bisa masukin ke loop ini. Di sini loop-nya ketemu VG dikurangi VGS dikurangi VRS sama dengan 0. Atau boleh juga minus VG ditambah VGS ditambah VRS sama dengan 0. Nanti dapat persamaan seperti ini. VGS sama dengan VG min VRS. VRS-nya kita ganti dengan IDRS. VGS sama dengan VG min IDRS. Nah, boleh pakai ini. Jadi nanti VGS-nya yang kita ganti di persamaan Shockley. Boleh juga pakai seperti ini. Yang ini. Jadi yang kita pisahkan IDRS-nya. IDRS sama dengan VG min VGS. Atau ID sama dengan VG min VGS dibagi RS. Jadi nanti di persamaan yang ini, persamaan Shockley, ID-nya yang diganti dengan ini. Dan satu lagi, kita perlu persamaan Shockley. Yang ini. ID sama dengan IDSS dikali 1 min VGS per VT dikuadratkan. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Ini kalau saya nulis 2 cara, kalau kalian nanti silakan pilih salah satu. Mau pakai yang seperti ini, yang A, atau yang 1B. Jangan dua-duanya, habisin waktu nanti. Misalnya kalau milih yang 1A, disubstitusi ke persamaan 2. VGS sama dengan VG min IDRS. Berarti VGS-nya yang kita ganti. Nah ini. VGS-nya diganti dengan VG min IDRS. Kemudian kalau sudah dituliskan, masukkan angka-angkanya. IDSS-nya tadi 8 mili. VG tadi dapatnya 1,82. Kemudian ID dicari. RS tadi ada informasi 1,5 kilo. VP nilainya minus 4.
Ini kita hitung dulu yang di dalam ini, dalam kurung ini. Di sini minus, bawahnya minus, ini bisa kita ganti jadi plus seperti ini. Jadi 1 ditambah 1,82 dikurangi 1,5 kilo kali ID dibagi 4. Kita hitung dulu ini. 1,82 bagi 4 dapat 0,455. Kemudian 1,5 kilo ID dibagi 4 dapat 375 ID. Ini kita sederhanakan lagi, jadi 1,455 dikurangi 375 ID. Ini baru kita kuadratkan. Ini dikali ini lagi. Dapat hasilnya 2,17 dikurangi 1091,25 ID ditambah ini maaf ya, saya kebiasaan nulis ribuan agak keliru dengan desimal. Di ini sebenarnya 140.625 ID kuadrat. Jadi kalau Indonesia biasanya titik, kalau di luar biasanya ribuan dipisahkan sama koma. Ini saya masih agak kebiasaan kecampur-campur nih antara nulis ribuan dengan desimal. 140.625 ID kuadrat. Baru nanti hasilnya ini dikalikan dengan 8 mili. Di 8 mili atau 0,008. Kalau masih bingung nih 8 mili, kalian boleh nulis 8/1000. Ya, nanti dikalikan masing-masing. Ini dikali 8 mili dapat 0,017. Kemudian ini dikali 8 mili dapat minus 8,73 ID. Yang ini dikali 8 mili dapat 1125 ID kuadrat. Ini kita jadikan persamaan kuadrat sempurna. Ini harus disatukan ke sini. Atau persamaannya kita nolkan di salah satu sisi. Jadi 1125 ID kuadrat minus 9,73 ID plus 0,017 sama dengan 0. Ini kalau saya masukin ke website yang waktu itu, yang saya kasih minggu lalu, ini dapat ID satunya 2,43 mA, VG satunya minus 1,83 volt. ID 2-nya 6,22 mA, VGS 2-nya minus 0,751 volt. Kita cek nih, mana yang harusnya dipilih sesuai kurva. Nah, kita lihat kurvanya tadi VP-nya minus 4, IDSS-nya 8 mA. Dan kita lihat satu-satu yang dari sini. VGS 1 dengan ID 1 kira-kira di sini. Lalu VGS 2 dengan ID 2 kira-kira di sini perpotongannya. Nah, yang berpotongan dengan kurva ini berarti yang VGS 1 dengan ID 1. Jadi kita pilih yang ini sebagai VGS key dengan ID-nya. Bu, maaf. Ya. Itu yang ide yang di atas, Bu. Sebelumnya Ibu nulisnya 8,73. Tapi jadi 9,73, Bu. Ini. Tadi kelewat ya. Jadi ini kan ini persamaannya ID sama dengan 0,017 min 8,73 ID plus 1125 ID kuadrat. Ini jadikan persamaan kuadrat sempurna. Salah satu sisinya harus dinolkan. Jadi ini disatukan, pindah ke ruas ini. Oh, jadi minus 1 ID, Bu. Minus 1 ID tambah minus 8,73 ID. Jadinya minus 9,73 ID. Oh, nah, ini yang sering sekali banyak yang nggak teliti di sini. Jadi, udah dapat ini, langsung hitung akar-akarnya. Ini kelupaan dipindah. Jadi jangan lupa dipindah ya ini. Baik, Bu. Jadi harus dinolkan di salah satu sisinya.
Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, ini kalau pakai yang pemilih pakai yang ini, yang VGS-nya kita ganti. Sekarang contoh kalau yang ID-nya kita ganti. Satu lagi, yang ini. Ini ya. ID sama dengan VG min VGS dibagi RS. Jadi ID yang ada di persamaan Shockley ini kita ganti dengan ini. Jadi bentar. Oh, yang ini. Nah, ini ID-nya jadi VG min VGS per RS. Yang sebelah kanannya tetap. Kalau sudah dimasukkan substitusi persamaan 1B ke persamaan 2, kita masukkan angka-angkanya. Tadi VG dapat 1,82, VGS dicari, RS-nya 1,5 kilo, IDSS-nya 8 mili, kemudian di sini VP-nya tadi ada minus 4. Nah, supaya mudah, ini kalau saya sih biasanya tinggal kesatukan dengan ini. 1,5 kilo, kalau pindah ke ruas kanan, tadinya ini bagi, kalau pindah ruas jadinya dikali dengan ini. Di 1,5 kilo kali 8 mili. Ini. Yang ininya tetap dulu, yang ininya juga tetap dulu. Nah, ini kalau kita kalikan, dapat 12. Yang ini minus dibagi minus, jadinya positif. Jadi seperti ini. Nah, ini baru kita 12 yang dari sini. Kemudian ini kita kalikan dengan ini sendiri, atau kita kuadratkan. 1 tambah VGS per 4 dikali 1 tambah VGS per 4. Dapat hasilnya 1, kemudian VGS per 2 ditambah VGS kuadrat per 16. Baru dikalikan dengan 12 masing-masing. 12 kali 1, 12. 12 kali VGS per 2, 6 VGS. Kemudian 12 kali VGS kuadrat per 16 dapat 3 VGS kuadrat per 4 atau 0,75 VGS kuadrat. Nah, ini sama yang ini, persamaan yang ini, kenapa ada 7, kemudian di sini jadi 10,18, sama seperti tadi. Kita nolkan salah satu sisinya. Kalau saya menolkan sisi yang ini. Jadi yang ini 1,82 dikurangi VGS, pindah ke ruas kanan, disatukan ke ini. VGS, minus VGS pindah ke sini, jadinya 7 VGS. Kemudian 1,82 pindah ke kanan, jadinya minus 1,82 ditambah 12, sisanya 10,18. Di persamaan kuadrat sempurnanya jadi 0,75 VGS kuadrat tambah 7 VGS tambah 10,18 sama dengan 0. Ini sama, kita cari akar-akarnya kayak website yang waktu itu. Sini dapat VGS 1-nya minus 7,53 volt, lalu ID 1-nya 6,23 mA, VGS 2-nya minus 1,8 volt, ID 2-nya 2,41 mA. Nah, ini kita cek mana yang harus diambil. Cek pakai kurva karakteristik ini. Nah, ini. Sama seperti tadi, gambarkan dulu kurvanya. Kurva VP dengan IDSS. VP-nya minus 4 volt, lalu IDSS-nya 8 mA. Kita cek VGS 1 dengan ID 1. Kira-kira di sini perpotongannya, titik ini. Lalu VGS 2 dengan ID 2. Kira-kira di sini titik perpotongannya. Ternyata berpotongan dengan kurva ini. Berarti yang kita ambil yang VGS 2 dengan ID 2 sebagai VGS key dan ID key. Ini jangan khawatir, mau milih pakai cara yang ini atau cara yang tadi, yang ini, itu hasilnya nggak akan beda jauh untuk nilai ID key dengan VGS key.
paling beda koma aja. Sini. Bu, mau nanya Bu, Ya. kalau nanti nilai VGS 1 sama VGS 2-nya itu, sama ID 1 sama ID 2-nya itu, di bawah sebelum VIP sama IDSS, itu mungkin nggak Bu? Dua-duanya di bawah VIP sama IDSS. Di dulu aja di sini, daerah sini. Di sebelumnya Bu, sebelum VIP sama IDSS, titik kurvanya tuh. Di mana? Di sini atau di sini? Ya, di situ Bu. Kalau di Yang bawah, di sini. Berarti ada salah hitung. Pemilihan IDSS dengan VP, ini biasanya sudah dari pabriknya. Jadi, kemudian nanti kalau misalnya mendesain, saya balik dulu ke atas nih, mendesain, biasanya nanti kalau milih R1, R2, atau RG, kalau di sini RG, biasanya dipilih yang ordenya 1 mega ohm ke atas. Ini di sini kalau voltage divider, yang R1-nya biasanya ngikut 1 mega ohm ke atas, yang R2-nya nggak masalah, bisa 1/10-nya dari R1 nilainya. Dan RD itu biasanya ordernya dalam kilo, RS-nya juga dalam kilo. Nah, ini yang perlu kita hati-hati menentukan ini, sumber tegangan DC VDD-nya. Nah, biasanya sih kalau kisaran nilai VDD untuk konfigurasi seperti ini ya antara 15 sampai 22 volt. Nah, kalau nanti saya dapat, saya balik ke bawah ke kurva. Kalau dapat VGS 1 dengan VGS 2-nya, lalu ID 1 ID 2-nya di bawah sini atau daerah sini dua-duanya, berarti ada kesalahan dalam mendesain. Karena kalau di sini atau di bawah, fungsinya jadinya bukan sebagai penguat. Jadi itu yang harus kita cek lagi, milih-milih lagi berapa besar resistornya masing-masing, kemudian tegangan VDD-nya harus dikasih segimana. Bisa aja sih kemungkinan dapat dua-duanya di bawah sini atau daerah sini atau sini. Jadi itu berarti ada kesalahan pemilihan komponen. Kalau fungsinya sebagai penguat. Kalau fungsinya sebagai saklar, daerah sini nggak masalah. Daerah yang ini dengan yang kiri ini nggak masalah. Tapi kalau yang daerah bawah itu ya hati-hati. Harusnya bukan di bawah, tapi sesuai dengan kurva. Nggak satu kuadran juga sih. Kalau daerah positif ya di positif, kalau daerah negatif kurvanya ya di daerah negatif, nggak akan berseberangan. Gimana? Suara saya buat serak lagi. Gimana? Bu, izin bertanya. Ya? Kalau nilai VP ada kemungkinan, nilai VGS, adakah kemungkinan lebih dari nilai VGS satunya, jadi VP-nya itu lebih besar dari VGS 1, ini yang ini. Jadi tidak ditemukan titik potong Q-nya, Bu. Kalau fungsinya sebagai penguat dan kita milih komponennya benar, itu akan selalu daerah sini. Antara nilainya sama dengan VP sampai 0. Ada di antara sama dengan atau di antara. Kalau sebagai saklar, di sini, jadi antara 0 sampai positif ke sana, atau
lebih kecil dari VGS. Lebih kecil dari VP nilainya. Sini. Itu sebagai saklar. Jadi memang mungkin, cuma fungsinya beda. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Sebelum lanjut nih ke nyari GM dengan analisis AC-nya. Bentar ya, kucing ngomong sebentar. Ya, tidur ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke hitung GM. Nyari GM boleh langsung, boleh juga dipisah-pisah nyari GM0, baru nyari GM-nya. Kalau langsung, rumus yang GM0 kita satukan di sini. Jadi kalau mau satu-satu, dari GM0 dulu, 2 IDSS dibagi nilai mutlak VP. Kalau di sini dapatnya 2 dikali 8 mili dibagi 4, dapat 4 milisiemens, dan baru dimasukkan ke sini. GM sama dengan GM0 kali 1 min VGSQ per VP. GM0-nya dari 4 milisiemens, 4 mili, dan 1 dikurangi VGSQ-nya. Saya ngambilnya yang ini, yang atas 1,81 ya kalau nggak salah. Cuma karena saya milihnya males ada koma-komanya lagi ke belakang, jadi milih ini. Minus 1,8, kemudian VP-nya minus 4. Ini kita hitung, yang ini dulu dalam kurung baru dikalikan dengan 4 mili. Dapat 2,2 milisiemens. Kemudian tadi ada informasi nilai YOS. Jadi kalau ada YOS-nya, kita bisa nyari nilai RD kecil. 1 per YOS sama dengan 1 per 10 mikro. Kemudian hasilnya 100 kilo ohm. Kalau sudah ada informasi ini, GM dengan RD, kita bisa menganalisis parameter penguatnya. Pakai analisis AC. Voltage divider, ini supaya mudah sih, kalau saya biasanya gambar dulu rangkaiannya. Ini untuk bantu analisis juga, kalau saya biasanya. Nah, di sini set inputnya R1 paralel R2, masukkan angkanya 2,1 mega paralel 270 kilo. Dapatnya 239,24 kilo. Nah ini, kalau voltage divider, karena ada R2 yang nilainya jauh lebih kecil dari R1, jadi biasanya impedansi inputnya itu ngikut nilai R2, mendekati nilai R2. Jadi impedansi inputnya bukan dalam order mega ohm, tapi lebih ke dalam order kilo ohm. Kemudian impedansi output di sini ada RD, ada RD kecil. Kita paralelkan 2,4 kilo paralel 100 kilo. Dapat 2,34 kilo ohm. Nah ini kelihatan nih, kalau RD kecilnya nilainya mulai besar, nilainya jauh dari RD besar ini otomatis nilai impedansi outputnya akan mendekati nilai RD besar. Kita bandingkan 2,34 dengan 2,4. Hampir mendekati. Kalau tanpa RD kecil, impedansi outputnya 2,4 kilo. Nggak terlalu jauh nilainya. Kemudian
penguatan tegangannya V output bagi V input tadi di penurunan rumusnya ini dapat minus GM dikali RD paralel RD kecil atau minus 2,2 mili dikali tadi ini RD paralel RD kecil 2,34 kilo dapat minus 5,15. Kalau tanpa RD kecil dapatnya minus 5,28. Jadi kalau kita lihat dari sini sifat penguatan tegangannya itu diperbesar beberapa kali, kemudian antara tegangan input dengan tegangan output itu berbeda fasa 180 derajat karena ada tanda minus di sini. Ini sifat untuk konfigurasi voltage divider, impedansi inputnya, impedansi outputnya, dan penguatan tegangannya. Sampai sini gimana? Lanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Oh iya Bu, maaf, tadi saya baru masuk lagi Bu. Mati lampu di rumah saya. Nah kan, pasti ada yang ini deh, listrik kalau udah hujan gini dan petir. Terus Ya, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu, cukup. Cukup, oke. Bentar, ini untuk mensecurekan absensi, udah pada absen yang hadir di sini? Apa udah ngisi daftar hadir? Sudah Bu. Sudah, Bu. Udah. Sudah Bu. Udah jaga. Oke, kalau udah. Takutnya ada yang tiba-tiba mati listrik kan. Oke, kalau ini ada yang ditanyakan, ini ada latihan soal. Ini nanti silakan dipilih mau soal yang mana. Dari yang 3 konfigurasi yang lalu, yang ini atau yang common gate. Untuk konfigurasi common gate, bentuknya seperti ini nih konfigurasinya. Jadi gate-nya dipakai bersama, biasanya langsung terhubung ke ground di kaki gate-nya. Nggak ada resistansi biasanya. Kemudian yang jadi inputnya ini kaki source, yang jadi outputnya tetap kaki drain. Yang di kaki source biasanya terpasang RS, kemudian langsung ke ground dari RS-nya, nggak ada sumber tegangan DC. Lalu yang di bagian output, ini ada RD besar, lalu ada sumber tegangan DC VDD. Seperti ini. Nah, ini rangkaian ekivalen AC-nya seperti ini. Ini biasanya kalau sudah yang tahun-tahun dulu karena sebelum pandemi karena ujiannya offline ya, close book, ini biasanya nggak saya keluarin di UAS karena lumayan pusing, lumayan effortnya untuk nginget rangkaiannya, bentuk rangkaiannya. Cuma ini kalau misalnya mau kita turunkan ke rangkaian ekivalen AC, sama langkahnya. Kita ambil dulu FET-nya ini. Rangkaian ekivalen AC untuk FET-nya itu ada sumber tegangan, sumber arus AC, kemudian ada tahanan dalam RD kecil. Di sini kita lihat antara sumber arus AC itu ada di antara kaki drain dengan source, ini, karena arusnya ngalir dari drain ke source. Ini kita pasang GM VGS
arah arusnya selalu dari drain ke source. Lalu LD kecil, tekanan dalam, itu juga terpasang di drain dan source. Jadi paralel dengan sumber arus ini. Kemudian baru kita telusuri. Yang di kaki gate, ini nggak ada apa-apa. Nah, yang di kaki source, yang di kaki gate maksudnya ini jadi ground. Yang di kaki source kita telusuri, di sini terhubung ke input, lalu terhubung ke RS. Jadi kita gambarkan ini kaki source, satu kaki cabangnya ke V input, satu cabang lagi ke RS, dari RS ke ground. Karena kaki gate ini ground yang RS ini bisa kita tandai sebagai kaki gate. Kemudian yang kaki drain kita lihat cabangnya ada yang ke V output, lalu ada yang ke RD. Kaki RD yang satunya sumber tegangan DC. Nah, kalau sumber tegangan DC berarti kita nolkan, kita short. Jadi seperti ini. Satu cabang ke V output, cabang yang lainnya ke RD, lalu ke ground. Nah, ini untuk nurunin parameter penguatannya lumayan, jadi perlu ada rangkaian lagi untuk bantu analisis. Ini kita coba tandai ini. Kaki-kakinya, kaki source, kaki drain, lalu kaki gate. Kemudian kita lihat impedansi input, impedansi output. Mungkin pakai bantuan impedansi input aksen, kita pasang di sini. Dan impedansi output aksen, kita pasang di sini. Jadi di bagian dalam. Kemudian titik-titik cabangnya, kita bisa kasih notasi titik A dengan titik B yang di kaki source dan kaki drain. Nah, ini untuk mendapatkan impedansi input ini, kalau kita lihat dari sini, ini ada RS dan ada impedansi input aksen. Kalau di BJT mungkin ada RB dan ZB. Nah, kalau di sini ZB-nya ini sama dengan ZI aksen. Ini kita ganti dulu nih rangkaiannya. Kira-kira seperti ini. Jadi RS-nya kita lepas, kita pisahkan. Yang tertinggal tinggal cek gimana caranya mencari nilai ZI aksen. ZI aksen, ini berarti ke arah sana. Rangkaiannya tersisa dari atas itu ada GMVGS, sumber arus, lalu ada RD kecil, lalu ada RD besar. Kita coba ganti atau kita coba pasang yang di RD kecil itu tegangannya sama dengan VRD kecil, yang di RD besar tegangannya sama dengan VRD besar. Lalu kita lihat, kita bisa pakai bantuan ini seolah-olah jadi V aksen. Di tegangan di titik ini nih, S ini, sampai titik ini, G yang di sini, yang di bagian output. Di yang positifnya ada di kaki S, negatifnya ada di kaki G yang bagian output. Lalu karena ini ada V aksen, ini ada ZI aksen, mungkin kita samakan aja pakai bantuan I aksen. Bersama-sama ada aksennya. I aksen mengalir dari sini, bagian positif V aksen, kemudian kepecah jadi 2, kemudian nyatu lagi di sini. Nah ini saya agak keliru ya, harusnya ini notasinya jangan A, jadi kalau A kan agak bingung dengan ini. Di A untuk impedansi input kita ambil yang A yang ini,
sebenarnya sama sih A ini juga. Coba mungkin agak bingung. Harusnya di sini aksen ada yang berlawanan GMVGS, ada juga yang jadi IRD kecil arahnya gini. Kemudian kalau kita lihat V aksen ini sama dengan min VGS. Mungkin ini balik ke atas. Nah, V aksen itu diukur dari sini ke sini. Positifnya di S, negatifnya di G yang ini. Atau tegangan VGS ini kebalik dengan V aksen. Sama besarnya, tapi tandanya terbalik atau polaritasnya terbalik. Nih, kita ambil catatan V aksen sama dengan min VGS. Nah, baru pakai hukum Kirchhoff tegangan. Kalau kita lihat di sini V aksen ini sama dengan tegangan ini VRD kecil ditambah VRD besar, atau V aksen min VRD kecil min VRD besar sama dengan 0. Ini kita coba pisahkan. VRD-nya yang VRD kecil ini sama dengan V aksen min VRD besar, atau V aksen min I aksen ini harus mengalir di sini I aksen dikali VRD besar. Kemudian di titik A ini kita pakai hukum Kirchhoff arus. I aksen plus GMVGS sama dengan IRD kecil. Atau I aksen sama dengan IRD kecil min GMVGS. IRD kecil, ini saya bolak-balik ya. Nah ini, kalau kita lihat sama dengan V aksen min I aksen RD dibagi RD kecil. Nah ini min GMVGS. Ini kita pisahkan, ini. Kemudian masing-masing kita satukan. Yang ada I aksennya kita kelompokkan sendiri. Nah, di sini ada I aksen di ruas kiri. Yang ada di sini pindahin aja ke ruas kiri. Kita satukan. Yang ruas kanan, yang tersisa, yang ada V aksennya. Ini. Jadi ini kalau pindah ke ruas kiri, jadinya I aksen ditambah I aksen RD per RD kecil. Atau kalau kita sederhanakan jadi I aksen kali 1 plus RD per RD kecil. Dan sisanya sebelah kanan, V aksen per RD kecil min GM dikali min V aksen. Atau plus GM V aksen. Ini V aksennya kita keluarkan. Yang tersisa di sini seper RD kecil. Yang di sini tersisa plus GM. Nah, di sini baru dapat ZI aksen. Ini prinsipnya mirip dengan ZB kalau di BCP. ZI aksen sama dengan V aksen per I aksen. V aksennya, kalau ini kita tetap di sini V aksennya, I aksennya pindahkan ke kanan jadi di bawah. Ini tetap di kiri, ini kalau kita pindahkan ke kiri jadinya di bawah. Artinya V aksen per I aksen sama dengan 1 plus RD per RD kecil. Ini kan jadi di bawah, dibagi GM plus seper RD kecil. Atau boleh kalau mau ngutak-ngatik silakan. Ini nanti RD-nya jadi ke atas masing-masing. Didapatnya RD kecil plus RD dibagi 1 plus GM RD kecil. Nah, jadi impedansi inputnya dapat RS paralel ZI aksen atau RS paralel yang ini. RD plus RD kecil plus RD dibagi 1 plus GM RD kecil. Jadi ini dihitung dulu, baru nanti hasilnya paralel dengan RS. Nah, kalau RD-nya nilainya besar atau mendekati hingga, berarti kan jadi open circuit. Ini bisa kita pakai. Jadi nanti dapatnya impedansi inputnya ini RS paralel
support GM. Cukup rumit ya untuk mencari ini. Kalau yang ini, kalau misalnya ditanyakan open book, ya saya biasanya minta langsung pakai aja rumus yang sudah ada. Nggak perlu nurunin lagi. Kemudian impedansi output, kalau kita set V inputnya 0, jadi RS-nya short, yang di rangkaian yang awal tadi, kita set balik ke atas. Nah ini jadinya short, yang kesisa tinggal ini, RD paralel RD kecil. Kalau RD kecilnya nilainya menuju tak hingga juga, impedansi outputnya sama dengan RD. Nah, kemudian untuk penguatan tegangan, ini balik lagi ke rangkaian yang awal. Kalau kita lihat V input itu sama dengan min VGS. V outputnya IDRD. VRD-nya, V output kurangi V input. Kalau mau ngecek di sini, ini V input atau min VGS, kemudian V outputnya ini IDRD, kemudian VRD kecil itu sama dengan beda tegangan antara V input dengan V output. Balik ke sini. Nah, kemudian di sini arus yang mengalir di RD kecil berarti tegangan dibagi tahanannya. Tegangannya tadi, beda tegangan, V output kurangi V input, dibagi tahanannya RD kecil. Kemudian kita cek hukum Kirchhoff arus di titik B. Arusnya ada IRD kecil, ditambah ID, ditambah GM VGS sama dengan 0. Tahu ID, kita pisahkan. Di ini kita satukan yang lainnya. Kemudian yang IRD-nya kita ganti dengan yang ini tadi. VGS-nya tadi sudah diketahui sama dengan minus VI, jadi kita ganti ini. Jadi hasilnya ini untuk ID. Kemudian V outputnya ID dikali RD. ID-nya ganti dengan yang ini. Nah, dapat ini. Nanti kita pisah-pisahkan yang VI dengan yang VO. Kemudian kita satukan masing-masing. V inputnya sendiri, V outputnya sendiri. Ini dapat seperti ini. Di sini baru nanti dapat AV sama dengan V output dibagi V input. Ini pindah ke sini, ke bawah, yang ini juga pindah ke bawah. Jadi GMRD ditambah RD per RD kecil dibagi 1 plus RD per RD kecil. Kalau RD kecilnya nilai menuju tak hingga, muatan tegangannya nilainya ini, GM dikali RD. Di ini muasal rumus ini ya. Dapatnya dari mana? Dari analisis hukum Kirchhoff tegangan dan hukum Kirchhoff arusnya. Nah, kalau ke contoh soal, ini digambarkannya bisa seperti ini. Enggak horizontal tapi vertikal seperti ini. Sini ada VDD 12 volt, RD-nya 3,6 kilo ohm. Kemudian RS-nya 1,1 kilo ohm. Di sini ada, kalau kita lihat tegangan input terhubung ke kaki source di sini. Lalu ada informasi IDSS 10 mA. VP-nya minus 4 volt, JOS-nya 50 mikrosiemens. Ini seperti biasa pertanyaannya. Nyari VGS Ki IDQ dulu, kemudian nyari GM, kalau ada bantuan nyari nilai RD kecil,
baru nyari parameter penguatannya, ZI, ZO, dan AV. Untuk mendapatkan GM, kita analisis DC dulu. Kayak ini. Karena ini langsung ground, ini loopnya lumayan sederhana. Tegangannya didapat cuma minus VGS, min IDRS, atau VGS sama dengan min IDRS. Boleh pakai ini. Jadi nanti di persamaan 2, yang VGS-nya kita ganti dengan minus IDRS. Boleh juga ID sama dengan min VGS per RS. Jadi kalau di sini di persamaan 2 nanti yang ini yang diganti. Nah ini saya langsung ya, mengerjakannya nggak dua-duanya. Jadi saya biasanya senangnya pakai yang ini. Yang ID-nya diganti dengan min VGS per RS. Ini balik lagi nanti ke kalian senangnya yang mana yang diganti. Jadi jangan ngikutin saya juga. Di ini ID yang ini saya ganti jadi min VGS per RS. Kemudian kalau sudah masukkan angka-angkanya, RS-nya tadi 1,1 kilo, IDSS-nya 10 mili, lalu VP-nya minus 4. Ini kita pindahkan 1,1 kilo pindah ke kanan. Jadinya ke atas 1,1 kilo kali 10 mili. Kilo dikali mili itu hilang. Jadi 1000 kalau mili dibagi 1000. 1000 bagi 1000 hilang. Jadi hasilnya 11. Kemudian ini minus dibagi minus jadinya plus ini. Didapat 11 dikali 1 plus VGS per 4 dikuadratkan. Ini hitung dulu. 1 tambah VGS per 2 tambah VGS kuadrat per 16. Baru dikali 11. 1 kali 11, 11. Kemudian yang ini 11 VGS per 2. Yang ini 11 VGS kuadrat per 16. Jangan lupa kalau mendapatkan persamaan kuadrat sempurna, yang ini kita pindahkan. Kita satukan ke sini. Di persamaannya, ini 11 per 16, 0,6875 VGS kuadrat. Ini 5,5. Kalau ini pindah ke kanan, tambah 1, jadi 6,5 VGS. Ditambah 11 sama dengan 0. Pakai website, ngitung akar-akarnya. Dapat VGS 1-nya minus 7,25 volt, ID 1-nya 6,6 mA. Kemudian VGS 2-nya minus 2,2 volt, lalu ID 2-nya 2 mA. Ini kita cek di kurva karakteristiknya yang mana yang berfungsi. Ini kita lihat ternyata yang berpotongan dengan kurva VP IDSS itu VGS 2 dengan ID 2. Jadi itu yang jadi VGS key dan ID key. Di VGS key-nya minus 2,2 volt, ID key-nya 2 mA. Kalau informasi ini sudah dapat, kita bisa nyari nilai GM. GM 0-nya, ini saya kelupaan tanda mutlaknya, 2 IDSS per absolute VP, atau 2 kali 10 mili per 4, dapat 5 milisiemens. Kemudian GM-nya, masukkan tadi GM 0-nya 5 mili, VGS-nya tadi yang dapat minus 2,2, VP-nya minus 4, dapat hasilnya 2,25 milisiemens. RD kecilnya dapat 20 kilo ohm. Di sini kita bisa nyari impedasi input. Karena ini nilainya nggak terlalu besar, jadi mau nggak mau kita harus pakai rumus yang rumit ini. ZI sama dengan RS paralel yang ini, ZI aksen. RD kecilnya 20 kilo, RD-nya tadi 3,6 kilo, GM-nya ini 2,2 milisiemens,
RD kecil 20 kilo, lalu yang ini RS 1,1 kilo. Hitung dulu yang ini, dapat 0,51 kilo, baru paralel dengan 1,1 kilo. Dapatnya 0,35 kilo ohm. Kalau misalnya RD-nya nggak dipakai, jadi diasumsikan nggak dipakai, diabaikan, impedansi inputnya justru malah lebih kecil dapatnya, 0,31 kilo ohm. Jadi sifat untuk common gate itu impedansi inputnya ordernya cuma ratusan, nggak sampai kilo. Jadi kecil, jauh lebih kecil dibanding yang fixed bias, self bias, dan yang tadi voltage divider. Kemudian impedansi output, kita lihat RD paralel RD kecil atau 3,6 kilo paralel 20 kilo. Dapat 3,05 kilo ohm. Kalau RD kecil yang diabaikan, dapat 3,6 kilo ohm. Di ZO atau impedansi output, ini biasanya nilainya ngikut ke RD. Nilainya nggak sama atau nggak akan jauh dari nilai RD ini, RD besar. Kemudian penguatan tegangan, kalau pakai RD kecil, mau nggak mau pakai rumus yang ini, masukkan angka-angkanya, dihitung, nanti dapat 7,02. Kalau tanpa RD kecil, dapatnya 8,1. Jadi, kalau common gate, ini penguatan tegangannya beberapa kali, dan fasa antara input dengan outputnya sama. Nggak ada beda fasa. Diperkuatnya beberapa kali. Jadi, kalau FET ini rata-rata penguatan tegangannya hanya beberapa kali, tidak sebesar BJT. Nah, di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Belum, Bu. Kalau belum, soalnya 3 kan ya? Ntar saya buka dulu deh ini. Oh, ternyata konfigurasi yang perlu dibahas baru 4, saya lupa. Soalnya mau 3 mau 4, 3 aja ya. Nggak usah banyak-banyak juga deh. Boleh 3 aja. Nah, ntar ya, siap. Buka dulu. Nah, ini yang udah ke sini. Yang udah kita bahas konfigurasinya fixed bias yang pertama, kemudian self bias yang minggu kemarin, lalu hari ini voltage divider, lalu common gate. Nah, ini kita lihat fixed bias. Nah, ini di masing-masing catatan ada soalnya. Kalau 3 soal, mau yang mana aja konfigurasinya nih? Kalau saya fixed bias, Bu. Fixed bias, oke. Nomor berapa? 1 atau 2? Bebas. Mau nomor 1 boleh, 2 boleh. Oke, yang lain gimana? Nomor 1 atau nomor 2? 1 aja, Bu. Nomor 1, oke. Ya. Terus yang kedua, mau yang mana konfigurasinya? Voltage divider, Bu. Voltage divider. Oke, voltage divider cuma 1 ya. Kemudian satu lagi apa? Self bias atau common gate? Self bias boleh, Bu, tapi itu ada, saya lihat sih soalnya ada yang IDSS sama VP-nya nggak ada, Bu. Atau emang nggak ada, Bu?
Ya, ini saya ketinggalan, kelupaan. Tadi saya ngambil dari yang tadi saya buka buku dulu ya. Baik, Bu. Bentar. Chapter 8. Bias ya. Oke. Ini dari yang buku ini nomor 20, 21, 22, dan 59. Bentar. Oke. Ya, kelupaan. Ini udah ada informasi ini. Kalau dari buku, ini ada GFS sama dengan 3000 mikrosiemens. Nah, GFS itu sama dengan GM. Jadi di sini udah nggak perlu nyari pakai analisis DC. Jadi GM-nya udah langsung ada. Di IDSS-nya nggak ada, VP-nya juga nggak ada karena GM-nya udah diketahui di sini. Dia langsung analisis AC. Ini terserah mau nomor 1 yang GM-nya udah ada atau mau nomor 2 tapi di sini kebalik analisanya. Yang Kalau saya boleh nomor 1, Bu. nomor 1 aja, oke. Surprise. Ini saya tuliskan di e-learning ya. Berarti fixed bias nomor 1, self bias nomor 1, kemudian voltage divider. Hari Rabu depan ya dikumpulkan jam 12 siang. Boleh, Bu. Jadi pas kuliahnya kita bahas jawabannya. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Kalau Kalau saya cukup, Bu. cukup. Kalau enggak, hari Selasa kuliah pengganti ya. Jadi jam 1 kita bahas 2 konfigurasi terakhir, source follower dengan MOSFET tipe enhancement. Ini juga halamannya sedikit-sedikit kok, nggak sebanyak yang self bias. Nah, kemudian hari Rabunya kita bahas tugasnya. Kemudian mungkin nanti kalau mau diskusi, apa aja sih yang kira-kira belum ngerti dari tugas, kemudian bisa, kalau mau dilihat dulu yang source follower dengan enhancement, itu sudah saya upload. Nanti kalau ada yang mau nyoba latihan soalnya, silakan. Kemudian kalau udah dicoba ada yang belum ngerti, bisa ditanyakan. Kemudian tadi rencananya tanggal 4 dan 5, kemudian minggu depannya libur, tanggal 26-nya juga libur, jadi kita ketemu lagi tanggal 2 Juni nanti. Itu bahas pembebanan dengan penguat bergandeng. Yang tanggal 5 kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kita bisa bahas masuk ke pembebanan. Ini bisa dibahas dulu di situ, baru nanti tanggal 2 ke penguat bergandeng. Jadi nanti ada BJT-nya jangan dilupakan, karena di penguat bergandeng nanti akan digandeng penguat FET dengan penguat BJT.
kemudian outputnya seperti apa. Dan tanggal 9-nya kuis yang fat-nya saja, jadi nggak ke pembebanan, nggak ke penguat bergandeng. Mungkin gitu aja ya. Ya Bu, untuk yang fixed bias, jadi RD-nya nggak usah, kalau sudah diketahui Bu, jadi hilangin saja. Oh iya, nggak usah. Oh ya baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada yang akan didiskusikan lagi, mungkin pertemuannya sampai sini. Silakan boleh dicicil dari sekarang nih, ngerjain soalnya. Jadi nanti kalau kedepannya udah enteng, jadi nggak perlu buru-buru pas masukin. Di jam 12 siang ya, minggu depan, hari Rabunya kita kumpulkan tugasnya. Terus kuliah penggantinya hari Selasa jam 1 ya. Baik, Bu. Oke. Baik, sekian dulu saja. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Amin, sama-sama. Kok nggak bisa stop recording? Kok nggak bisa ini?